Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Fahri Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal penting yang harus Anda siapkan sebelum Anda lapor pajak bagi perusahaan. Nah, apa 4 hal dokumen tersebut? Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi sebelum kita lapor SPT tahunan, khususnya SPT tahunan perusahaan, ada 4 hal penting atau 4 hal dokumen yang Anda harus persiapkan sebelum melaporkan pajak perusahaan Anda. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah laporan keuangan atau dokumen yang harus Anda persiapkan pertama kali adalah laporan keuangan. Nah, kenapa ini penting? Karena semua jenis perusahaan, kalau di undang-undang, itu wajib melampirkan laporan keuangan. Mau itu PT, CV, PT Perorangan, kemudian BUMDes, kemudian yayasan, koperasi, apapun itu bentuk perusahaan Anda atau bentuk eh, badan Anda wajib melampirkan atau wajib membuat laporan keuangan. Karena di Undang-Undang Perpajakan sendiri, semua bentuk badan itu wajib melakukan pembukuan. Nah, karena dia wajib pembukuan, makanya dia wajib membuat laporan keuangan. Nah, kemudian apa saja bentuk laporan keuangan itu? Kalau secara akuntansi ya, secara akuntansi sendiri, laporan keuangan ya minimal harus ada neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian biasanya juga ada arus kasnya atau laporan penyusutan ya, kalau ada aset yang harus disusutkan. Intinya adalah secara akuntansi Anda juga harus paham seperti apa penjurnalannya, misalkan ketika ada transaksi jual beli, ini mau ditaruh di mana, di debit kah atau di kredit kah, segala macam. Kemudian pembayarannya, apakah itu bentuknya cash, bentuknya piutang, dan sebagainya. Anda harus paham tentang itu. Jadi mulai dari penjurnalan sampai nanti ke buku besar, kemudian sampai ke bentuk laporan keuangan sendiri, Anda sudah harus paham di situ. Gitu. Dan angka-angkanya juga jangan juga direkayasa ya, karena nanti ketika direkayasa, ketika nanti ketahuan oleh otoritas pajak gitu ya, itu nanti akan Anda kemungkinan akan diperiksa seperti itu. Jadi kurang lebih itu untuk yang harus Anda persiapkan pertama kali ketika kita mau lapor SPT tahunan badan. Anda harus punya laporan keuangan. Soal bentuknya seperti apa, kemudian akun-akunnya seperti apa, itu Anda sendiri yang tentukan. Karena setiap perusahaan bisa jadi berbeda bisnisnya ya. Jadi katakanlah kalau perusahaan dagang, ya kurang lebih HPP-nya apa saja. Berbeda pasti nanti ketika perusahaan Anda bergerak di bidang jasa, misalkan. Atau bahkan mungkin nirlaba, misalkan. Nah, kurang lebih bentuk laporan keuangannya pasti berbeda-beda. Gitu. Jadi Anda harus persiapkan sendiri, kira-kira jurnalnya seperti apa, sampai nanti menjadi laporan keuangan komersil. Seperti itu. Kemudian di dokumen yang kedua atau hal penting yang kedua adalah Anda harus mempersiapkan SPT masa PPH Anda. Kenapa ini penting? Karena perusahaan itu biasanya di samping kita harus lapor tahunan setahun sekali, Anda juga biasanya harus melaporkan pemotongan atau pemungutan pajaknya setiap bulan. Misalkan terkait dengan PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 22, 23, final, dan sebagainya, itu Anda harus laporkan setiap bulan atau setiap ada transaksi. Nah, SPT masa apa saja yang harus Anda persiapkan? Pertama adalah kalau misalkan Anda punya karyawan, Anda menggaji karyawannya itu di atas PTKP, misalkan di atas 54 juta setahun, maka Anda wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21. Dan PPh pasal 21 itu ada SPT-nya sendiri, namanya adalah SPT PPh pasal 21. Kalau misalkan ada pemotongan, maka Anda wajib lapor SPT masa 21 setiap bulannya. Misalkan terkait dengan tadi ya, gaji karyawan, tunjangan, atau mungkin misalkan Anda mempekerjakan tenaga ahli, misalkan. Tenaga ahli kemudian dibayarkan berupa fee seperti itu setiap bulannya, atau bukan tidak setiap bulan.
Kemudian ada juga misalkan ketika Anda membuat sebuah proyek misalkan, kemudian Anda memberikan eh, apa mendapatkan sebuah jasa gitu ya. Ketika Anda mendapatkan sebuah jasa, misalkan Anda menyewa, misalkan Anda menyewa sebuah peralatan atau mungkin menyewa sebuah tempat atau bangunan, maka Anda nanti harus memotong PPh pasal 23 ataupun PPh final 4 ayat 2. Yang mana itu Anda harus laporkan di SPT unifikasi. Jadi saat ini SPT masa PPh itu sekarang dibedakan menjadi dua, SPT PPh pasal 21 dan SPT masa unifikasi. Jadi unifikasi itu adalah Anda melakukan pemotongan atau pemungutan terkait dengan PPh pasal 22, 23, pasal 15, pasal 4 ayat 2 gitu. Jadi selain PPh pasal 21 itu sekarang sudah dirangkum menjadi satu di SPT unifikasinya atau bukti potong unifikasi. Kenapa bukti potong? Karena Anda yang harus memotong, karena Anda yang memberikan penghasilan di situ. Termasuk juga misalkan tadi ya, ketika kita misalkan menyewa sebuah ruko untuk jualan kita misalkan, maka Anda harus potong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final terhadap yang menyewakan ruko tersebut. Oke, nah kemudian di samping itu eh, ini ya tadi bentuk-bentuknya sekilas aja. Ada SPT masa PPh pasal 21 yang harus dilaporkan setiap bulan atau setiap ada pemotongan tadi terhadap gaji, tunjangan atau fee kepada tenaga ahli. Kemudian ada juga di sini adalah SPT masa PPh unifikasi. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Anda harus bikin bukti potongnya terlebih dahulu, kemudian setorkan, kemudian laporkan di SPT masa unifikasinya. Oke, berikutnya di sini adalah kenapa SPT masa ini penting juga, karena di dalam pajak ada yang namanya ekualisasi. Jadi pada saat kita lapor SPT tahunan badan atau SPT perusahaan Anda, itu nantinya otoritas pajak atau DJP akan melakukan ekualisasi antara biaya-biaya yang terdapat di SPT tahunan badan dengan yang ada di SPT masa Anda. Contoh satu adalah di sini antara biaya gaji dengan penghasilan bruto di PPh pasal 21. Itu harusnya akan match. Atau kalaupun tidak match 100%, pasti harus ada bersinggungan. Gitu. Angkanya tidak akan terlalu jauh bedanya. Misalkan di laporan laba rugi Anda membebankan biaya gaji sebesar 1 miliar. Harusnya di SPT masa PP pasal 21, pembebanannya terhadap pegawai tetap, penghasilan brutonya sekian, dan sebagainya, harusnya tidak akan jauh angkanya dari 1 miliar tadi. Kalaupun ada selisih, itu pasti ya Anda bisa menjelaskan itu. Gitu. Kenapa ada selisihnya. Gitu. Termasuk juga misalkan ada biaya sewa terhadap tadi ya terhadap PPh pasal atau SPT unifikasi terhadap pemotongan pasal 23 kalau sewa selain tanah dan bangunan, kalau sewanya tanah dan bangunan itu dipotongnya adalah PPh final. Biaya transportasi juga sama, itu dianggap sebagai jasa transportasi, maka itu harusnya Anda harus potong PPh pasal 23 dan jasa juga sama ya, gitu. Kemudian kalau misalkan Pak, saya sudah membebankan katakanlah biaya transportasi sebesar 100 juta. Sementara ketika nanti di cross check oleh otoritas pajak gitu ya, ternyata tidak ada biaya jasa transportasi tersebut gitu. Nah, pasti nanti akan di apa istilahnya diteliti, diawasi bahwa Anda harus setor sebesar selisihnya tadi. Jadi dianggap Anda belum memotong PPh pasal 23 gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, jangan sampai ketika nanti diekualisasi Anda salah atau misalkan Anda tidak match antara SPT masa PPh dengan biaya ekualisasinya gitu. Dan ini ekualisasi ini bukan hanya sebatas gaji, sewa, transportasi ataupun jasa ya, tapi bisa banyak hal gitu ya. Yang penting adalah eh, di kolom transaksi PPh tadi ya, SPT PPh-nya itu harusnya match dengan biaya-biaya yang dikeluarkan di SPT atau di laporan keuangan komersilnya gitu. Khususnya di laporan laba rugi ya. Karena biasanya biaya-biaya tersebut itu munculnya di laba rugi.
Nah, berikutnya adalah bukti potong pajak. Bukti potong pajak ini adalah kita sebagai penerima ya. Kalau tadi di SPT Masa adalah kita sebagai pembuat bukti potong, kita yang memberikan penghasilan. Kalau di sini kita yang memberikan jasa kita yang mendapatkan penghasilan tersebut, artinya kita dipotong pajak. Nah, bukti potong pajak itu ada dua hal, ada dua yang bisa kita lakukan adalah bukti potong pajak yang bisa kita kreditkan dan bukti potong pajak yang tidak kita kreditkan. Yang tidak kita kreditkan itu biasanya yang bersifat final. Contohnya apa? Misalkan tadi ya, PPh final 4 ayat 2, terhadap penghasilan berupa sewa. Jadi kalau misalkan kita punya aset berupa bangunan, kita sewakan, kita nanti akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Selain itu, misalkan katakanlah kita memiliki sebuah bangunan, kita jual atau tanah gitu ya, kita jual, kita juga nanti akan dipotong PPh final. Atau misalkan kita mendapatkan penghasilan bunga dari deposito, dari saham, itu dipotongnya final gitu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan bukti potong yang bersifat final ya sudah kita simpan saja. Tapi kalau misalkan kita di sini mendapatkan bukti potong, khususnya kalau perusahaan itu mendapatkan bukti potong berupa pasal PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 itu bisa kita kreditkan. Kreditkan pajak di sini itu artinya adalah mengurangi pajak terutang Anda, gitu. Secara umum, apa namanya, sederhananya, pajak badan itu dihitungnya adalah setahun. Jadi berapa kira-kira omset setahunnya, kemudian kita cari, kita hitung berapakah laba fiskalnya, laba bersih fiskalnya kira-kira berapa, dari situ kita bisa hitung berapa pajaknya setahun. Anggap aja misalkan omsetnya katakanlah 5 miliar. Kemudian laba bersih fiskalnya itu misalkan 500 juta. Nah, dari 500 juta fiskal ini, itu dihitung pajaknya berapa? Anggaplah ketemu pajaknya itu misalkan 50 juta misalkan. Itu adalah PPh pajak setahun, 50 juta. Nah, dari 50 juta itu, misalkan kita sudah mendapatkan bukti potong tadi ya, PPh pasal 22, 23, katakanlah ada sebanyak 10 bukti potong misalkan. Nilainya katakanlah 20 juta. Artinya 20 juta ini itu bisa kita kreditkan, bisa jadi pengurang gitu. Jadi kan kayak misalkan itu semacam apa ya, pembayaran pajak di muka gitu ya, dianggapnya seperti itu, kurang lebih ya gitu. Jadi anggap aja pajak yang seharusnya kita bayarkan itu adalah 50 juta, tapi berhubung kita sudah pernah dipotong oleh pihak lain sebesar 20 juta, maka kita tinggal bayar selisihnya. Kita harus bayar sendiri sebesar 30 juta. Belum lagi nanti dikurangi lagi dengan angsuran PPh pasal 25 gitu. Jadi angsuran pasal 25 itu untuk mengurangi pajak yang masih harus kita bayar tadi. Gitu. Jadi kita sudah angsur setiap bulan katakanlah ya 1 juta setiap bulan gitu ya. Jadi ada 12 juta. Jadi nanti akan berkurang lagi gitu. Nah, selisihnya itulah yang nanti akan menjadi PPh kurang atau lebih bayar gitu. Itu adalah istilah PPh kurang bayar ya. Jadi eh, itu hanya istilah antara pajak yang masih harus dibayar sendiri dikurangi dengan angsuran yang sudah kita lakukan, PPh pasal 25 yang sudah kita lakukan. Nah, makanya penting untuk menyimpan dan meminta bukti potong tadi. Kenapa? Karena kalau tidak kita meminta, tidak kita menyimpannya, maka kita anggap yang 20 juta itu angus. Kan kita rugi sendiri ya. Harusnya kita sudah saving nih, kita sudah menyimpan bukti potong tadi 20 juta. Kalau itu tidak kita laporkan, tidak kita minta, maka dianggap kita nggak bayar pajak, kita nggak dipotong pajak gitu. Jadi kita sendiri yang rugi. Gitu. Jadi pastikan ketika Anda punya bukti potong, khususnya tadi ya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, Anda harus simpan, Anda bisa laporkan itu sebagai kredit pajak di PPh tahunan Anda. Oke, jadi ini kurang lebih bentuknya ya. Ini adalah bentuk dari bukti potong PPh pasal 22 atau 23 yang saat ini bukti potongnya itu sudah menggunakan bukti potong unifikasi. Tadi ya, ada SPT unifikasi, itu adalah bagi si pemotong, sementara bukti potongnya itu adalah hak bagi si penerima penghasilan. Jadi Anda
berhak mendapatkan bukti potong tersebut. Kalau nggak dapat, Anda harus minta itu, karena itu adalah hak Anda. Kemudian, berikutnya, yang terakhir adalah faktur pajak. Ini juga penting ya, khususnya bagi Anda kalau misalkan Anda PKP, pengusaha kena pajak. Faktur pajak itu ada dua hal di sini. Ada faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Faktur pajak keluaran itu artinya Anda sebagai PKP, sebagai pengusaha kena pajak, ketika Anda menjual barang, ketika Anda memberikan jasa, maka Anda harus terbitkan faktur pajaknya. Anda harus membuat faktur pajak, dan Anda harus serahkan itu. Anda harus pungut PPN-nya. Kalau misalkan Anda pada saat pembelian, itu berarti faktur pajak masukan. Jadi sederhananya, faktur pajak keluaran pada saat kita jual, dan faktur pajak masukan adalah pada saat kita beli. Di mekanisme PPN, itu kan pajak keluaran dikurangi pajak masukan gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan laporan tahunan, faktur pajak ini penting untuk mengekualisasi lagi. Kalau tadi di SPT PPH itu kan mengekualisasi antara biaya-biayanya ya, ada biaya gaji, sewa, transportasi, jasa dan sebagainya. Kalau di sini di faktur pajak ini kita mengekualisasi antara penjualan dengan pembelian kita. Jadi harusnya tidak ada selisih yang terlalu besar di situ. Atau pembentuk HPP-nya ya, pembentuk harga pokoknya di pembelian tersebut. Sederhananya adalah di sini misalkan kalau sederhananya ya, katakanlah faktur pajak keluaran gitu ya. Faktur pajak keluaran bulan Januari gitu. Anda mengeluarkan katakanlah 10 faktur pajak keluaran dengan nilai misalkan 120 juta nilai transaksinya. Kemudian ya PPN-nya sekian gitu ya, kita kalikan 11% di situ PPN-nya. Kemudian maka Januari kita anggap penjualan Anda adalah sebesar 120 juta. Kenapa? Karena setiap kali Anda menjual, Anda kan harus mengeluarkan faktur. Maka dianggap itu adalah omset Anda bulan Januari. Kemudian di sisi lain, selama Januari Anda juga harus membeli kan, membeli bahan baku, membeli peralatan segala macam. Maka itu dianggap sebagai pembelian kita. Anggaplah pembeliannya itu misalkan nilainya 100 juta. Gitu. Maka harusnya nanti di elemen laporan keuangannya HPP itu berasal dari pembentuk tadi ya, faktur pajak masukan pada saat kita pembelian, dan pajak keluaran atau faktur pajak keluaran itu kita ambil nilai untuk kita sandingkan atau kita ekualisasikan dengan penjualan kita. Kalau misalkan nilainya terlalu besar bedanya, itu pasti nanti akan dicurigai. Kok misalkan katakanlah Anda mengakui omset di PPh badannya katakanlah 5 miliar. Sementara kalau dibandingkan dengan SPT masa PPN, pajak keluaran Anda itu hanya 3 miliar. Nah, selisihnya ini yang 2 miliar ini masuk kemana? Nah, itu akan jadi pertanyaan. Gitu. Akan jadi koreksi nantinya ketika misalkan diperiksa atau misalkan katakanlah Anda dapat surat imbauan atau SP2DK dari AR. Misalkan. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi apa namanya faktur pajak keluaran itu untuk mengekualisasi penjualan Anda dan faktur pajak masukan itu untuk mengekualisasi pembelian Anda sebagai salah satu pembentuk HPP di situ. Oke, jadi kurang lebih itu 4 hal penting yang Anda harus persiapkan gitu ya ketika kita mau lapor SPT tahunan khususnya untuk badan ya perusahaan. Kalau untuk orang pribadi tidak perlu menyiapkan semuanya karena memang tergantung jenis usaha Anda juga, tapi untuk perusahaan Anda wajib minimal 4 hal tadi Anda harus persiapkan. Nah, di sini kalau misalkan kita harus persiapkan banyak hal gitu ya, tadi kayak laporan keuangan, bukti potong, faktur pajak segala macam gitu kan. Kalau kita harus persiapkan beda-beda gitu ya, beda-beda Anda harus persiapkan satu persatu, misalkan laporan keuangan bikinnya di mana, pajaknya bikinnya di mana, bukti potongnya bikinnya di mana, beda-beda gitu ya. Itu kan memakan waktu pastinya. Dan ada resiko tadi, resiko selisih. Itu yang harus diperhatikan gitu. Antara di laporan keuangan dengan di PPN misalkan. Itu kalau terjadi selisih, terjadi resiko
yang sangat besar tadi. Bisa diperiksa atau bahkan mungkin dapat apa katakanlah surat teguran atau surat imbauan seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan solusi untuk misalkan untuk hal yang tadi ya, Anda jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Anda tidak perlu khawatir em, apa untuk lapor pajak karena di sini di Mekari Klik Pajak itu sudah menyiapkan mulai dari A sampai Z-nya, sudah mulai dari awal sampai akhirnya. Karena di sini di Mekari Klik Pajak ini ada aplikasi pajak online untuk membuat bayar dan lapor pajak wajib pajak badan dengan lebih mudah di sini. Jadi dan yang penting adalah di Mekari Klik Pajak ini itu semuanya sudah lengkap dan terintegrasi. Itu yang penting. Kenapa? Karena tadi ya, laporan keuangan sampai nanti laporan pajaknya itu semuanya sudah dalam satu sistem. Gitu. Jadi tidak perlu beda-beda sistem dan otomatis harusnya akan match antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian fiturnya apa saja di sini? Jadi alasan Mekari Klik Pajak di sini ada 3 hal yang penting ya. Jadi pertama adalah lebih produktif, kemudian kolaboratif tadi ya karena sudah terintegrasi semuanya. Kemudian hemat waktu pastinya karena sudah terintegrasi tadi dan hitungnya secara otomatis. Dan yang terakhir karena Mekari Klik Pajak ini adalah mitra resmi dari DJP. Jadi di DJP itu ada yang namanya PJAP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Gitu. Nah, salah satunya ini adalah Mekari Klik Pajak ini. Jadi secara umum Mekari Klik Pajak ini adalah mitra resmi dari DJP penyediaan layanan perpajakan. Gitu. Jadi 3 alasan inilah yang seharusnya bisa membantu Anda dalam apa namanya tadi ya, eh, biar laporan pajak Anda ini biar lebih lengkap dan terintegrasi tadi. Kemudian di sini juga untuk Mekari sendiri ada banyak fitur-fiturnya. Yang pertama adalah e-faktur ya. E-faktur ini artinya Anda bisa membuat faktur pajak secara lebih sederhana, lebih lengkap gitu ya. Jadi selain dari DJP, Mekari Klik Pajak ini juga menyiapkan e-faktur juga. Yang ini sifatnya sama ya, sifatnya real time juga. Jadi Anda bisa menggunakan e-faktur ini juga. Jadi secara sistem, secara validitas itu sama persis dengan yang disediakan oleh DJP. Kemudian ada juga namanya tadi ya, e-bubot unifikasi tadi. Saat ini untuk pembuatan bukti potongnya itu sudah menggunakan e-bubot unifikasi dan ini juga sama. Ini adalah aplikasi resmi yang disetujui yang sudah dapat approval dari DJP. Ada juga e-faktur API, ini secara real time gitu, secara otomatis. Kemudian ada juga e-billing. E-billing ini adalah berarti untuk kita bisa menyetorkan pajaknya. Jadi kita tidak perlu buat billing, kemudian kita harus setorkan ke bank sendiri segala macam. Cukup dari sini kita bisa langsung bayar pajaknya. Gitu. Kemudian ada juga e-filing. E-filing ini tadi untuk pelaporan pajaknya ya. Gitu. Jadi kan bayar dulu, baru nanti kita laporkan. Nah, pelaporan pajak badannya bisa dari sini. Kemudian ada juga arsip pajak, ini untuk mendukung layanan cloud computing Anda ya. Karena kan dokumen perpajakan itu wajib disimpan minimal 10 tahun. Kan kalau kita bikin dokumen masih manual gitu kan, kalau 10 tahun kayaknya sudah habis dimakan rayap misalkan. Dengan adanya arsip pajak ini, Anda bisa dengan aman, nyaman, gitu ya, dan sudah terintegrasi tadi, apa, dan Anda harusnya ya sudah aman-aman saja gitu ya selama 10 tahun gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk pembuatan laporan keuangannya gimana? Ada di sini di solusinya untuk industri misalkan kita sudah di sini juga ya Mekari Klik Pajak sendiri sudah membagi-bagi sesuaikan dengan klasifikasi usaha Anda, ada distributor, manufaktur, retail, kemudian ada waralaba dan sebagainya. Gitu. Jadi ini sudah disesuaikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan Anda. Gitu. Anda juga di sini bisa lihat studi kasusnya, katakanlah Anda bisa belajar langsung dari sini ya. Jadi sebelum Anda bisa memakai aplikasi dari Mekari Klik Pajak ini, Anda juga bisa membuat istilahnya ya belajar-belajar dulu seperti itu.
Dan di sini ada ratusan perusahaan yang sudah mempercayakan Mekari Klik Pajak untuk melaporkan pajak perusahaannya. Gitu. Di sini ada banyak, ada testimoni juga, mulai dari tadi ya ada distributor, manufacturing, startup segala macamnya, itu semuanya sudah bisa uh, sudah join dengan Mekari Klik Pajak ini. Kemudian, nah berikutnya atau yang terakhir, caranya gimana? Gitu. Cara gimana supaya kita bisa join dengan Mekari Klik Pajak ini? Anda cukup bisa hubungin sales di sini, Anda bisa hubungi sales di sini, atau Anda juga bisa WA dulu, WhatsApp dulu dengan bagian customer service-nya ya, seperti itu. Kemudian ya sudah, Anda bisa tanya-tanya dulu apa Anda mau mencoba, misalkan, nah silakan hubungin sales-nya gitu. Jadi di Mekari Klik Pajak sendiri itu tadi ya adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan resmi. Jadi salah satu mitra resmi dari DJP dalam menghitung, membuat pelaporan pajak secara lebih valid dan terintegrasi tadi. Gitu. Oke, nah semuanya. Jadi di Mekari Klik Pajak ini fiturnya lengkap, kemudian aplikasi online itu membantu untuk mempermudah urusan perpajakan bagi sobat klik pajak, para pelaku usaha di sini. Kemudian baik itu misalkan Anda sebagai bagian keuangannya atau mungkin bagian HR-nya misalkan gitu. Jadi di sini sudah lengkap mulai dari tadi ya pembuatan laporan keuangan sampai nanti Anda harus lapor pajak perusahaan Anda. Oke, jadi silakan linknya saya taruh di bawah apabila Anda ingin join gitu ya dengan Mekari Klik Pajak atau silakan browsing saja Mekari Klik Pajak. Di situ Anda bisa temukan berbagai macam fitur-fitur tadi. Kemudian ya Anda dengan sangat mudah gitu ya. Jadi kan ada dua hal gitu ya, ada dua hal yang pasti di dunia ini. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak gitu. Jadi kita tidak mungkin bisa menghindar dari pajak, kita hanya perlu membayar pajaknya itu dengan lebih simple, dengan lebih menyenangkan gitu ya. Tidak perlu ribet dan sebagainya. Nah, dengan adanya Mekari Klik Pajak ini, Anda bisa lapor hanya dengan satu sistem aplikasi yang sudah terintegrasi tadi, kemudian mitra resmi dari DJP, dan itu semuanya bisa kita lakukan secara online gitu ya, secara online, dan Anda akan mendapatkan jaminan itu semua. Oke, nah dengan Mekari Klik Pajak ini sendiri adalah power your business growth gitu. Jadi mengembangkan kekuatan Anda supaya perusahaan Anda atau usaha Anda semakin berkembang. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Oh ya, satu lagi. Tadi ya, untuk bagaimana Pak tutorial segala macam ketika kita mau menggunakan Mekari Klik Pajak ini, itu nanti akan saya taruh link tutorialnya di deskripsi, atau Anda bisa langsung buka situsnya tadi ya. Di situ juga sudah ada tutorial bagaimana cara membuat e-faktur, bagaimana cara membuat e-bupot unifikasi di Mekari Klik Pajak ini. Dari saya terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.